Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan ini kembali kita dipertemukan dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, dalam rangka untuk mempelajari bagian-bagian daripada agama Islam. Dimaklumi bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Segala sesuatu yang terkait dengan kemaslahatan hidup manusia secara umum, bahkan makhluk selain daripada manusia, telah diatur di dalam agama Islam. Islam tidak hanya sekedar mengatur bagaimana kita menghambakan diri kepada pencipta, bagaimana kita mengabdi dan beribadah kepada Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, tetapi juga mengatur dengan syariatnya yang mulia bagaimana berinteraksi, membangun hubungan yang baik, menjalin komunikasi yang terbaik dengan sesama makhluk. Dan satu kesyukuran bagi kita tatkala kita masih diberikan kesempatan, masih ada peluang untuk mempelajari bagian-bagian daripada agama Islam tersebut. Termasuk yang saat ini insyaallah taala kita akan berusaha untuk menjelaskan sesuai dengan kemampuan kami perkara yang terkait dengan al-muamalat, khususnya di pembahasan tentang jual beli, yang secara khusus kita ambil pembahasannya dengan sistematis dari kitab Al-Buyu' dari Bulughul Maram
yang merupakan karya salah seorang ulama karismatik dari mazhab Asy-Syafi'i, yaitu Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan sebelumnya kembali kita ingatkan kepada ikhwan maupun akhwat untuk memperbaiki dan merefresh niatan kita masing-masing. Hendaknya yang menjadi maksud dan tujuan kehadiran kita, kedatangan kita di majelis ilmu adalah untuk mengangkat, menghilangkan kejahilan atau ketidaktahuan kita. Inilah keikhlasan di dalam menuntut ilmu agama. Dan sesuai dengan kadar keikhlasan tersebutlah kita akan meraih pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sesuai dengan kadar perjuangan, kesulitan yang mesti kita lalui, kadar pengorbanan yang mesti kita korbankan, maka sesuai itu pula lah balasan dan ganjaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamil bala ma'a idhamil inna idhamil jaza ma'a idhamil bala." Sungguhnya balasan ganjaran itu berbanding lurus dengan beratnya cobaan dan pengorbanan. Tempat yang kita gunakan untuk belajar ini mungkin sebahagian saudara atau saudari kita merasa jauh, dan memang lumayan jauh. Tetapi ketika kita mengetahui dan memahami balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap pengorbanan kita di jalan Allah, maka hal tersebut tidak terasa. Olehnya kembali ya, kita mengingatkan hal tersebut sehingga kita tentunya dalam menuntut ilmu memiliki landasan dan pokok-pokok. Termasuk juga yang perlu untuk kita ingatkan bahwasanya selain daripada kita insyaallah memperoleh ilmu dan pemahaman, dengan menghadiri majelis ilmu itu akan mempererat, menguatkan ukhuwah dan persaudaraan di antara kita. Sebagaimana majelis ilmu tersebut juga akan mendapatkan sejumlah keutamaan-keutamaan kalau itu dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala atau di masjid. Walaupun secara khusus tidak ada larangan untuk melakukan atau mengadakan majelis ilmu selain daripada di masjid. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sesuai dengan urutan di Kitabul Buyu di bab syurutihi wa ma naha anhu, kita sudah sampai di hadis yang ke-810 dari Bulughul Maram. Yang hadis ini datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati wal mukhadharati wal mulamasati wal munabadhati wal muzabanati. Rawahul Bukhari. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari praktek jual beli muhaqalah. Demikian pula dengan muhadharah dan juga mulamasah.
Demikian pula dengan munabadha serta al-muzabanah. Haditsnya dikeluarkan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam sahihnya. Adapun tentang jual beli muhaqalah, ini sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Ya, al-muhaqalah dari kata haqal. Sighahnya itu mufa'alah. Ya, artinya ini sekedar mengingatkan saja, yaitu jual beli komoditas pertanian yang dibarter, dipertukarkan antara yang masih berada di tangkainya tapi sudah matang dengan yang sudah tidak berada di tangkainya. Ya. Nah, ini silahkan disimak kembali apa yang menjadi pembahasannya pada kesempatan sebelum ini, muhaqalah. Dan tentunya hal tersebut terlarang, tentu ada illah atau alasannya. Ya. Sudah kita sebutkan di antara alasannya atau illahnya, ya, bahwasanya di situ ada bentuk jahalah, ada bentuk ketidakjelasan, ya, bahkan spekulasi. Ya, bisa jadi yang berada di tangkainya tersebut, ya, Allah takdirkan, ya, ada terkena wabah, musibah, bencana, atau belum diketahui dengan jelas dan pasti, ya, bahwasanya itu akan baik. Belum lagi ada bentuk riba, sebab sejenis, misalnya biji-bijian dengan biji-bijian, ya, dan yang semisal dengan itu. Padahal yang sejenis dimaklumi itu ketika dipertukarkan maka tidak boleh ada kelebihan. Kemudian al-muhadarah. Ya. Adapun al-muhadarah kata, ya, dari kata al-khadar. Ya. Naam. Akhdar. Akhdar itu hijau. Hijau. Ya. Masih sirahnya mufa'alah. Nah, yang dimaksud dengan jual beli muhadarah yaitu transaksi jual beli buah-buahan atau yang semisal dengan itu dalam kondisi buah-buahan tersebut masih muda, belum matang atau belum siap dan bisa dikonsumsi. Ya, misalnya apa yang biasa kita di sini di Kota Palopo? Durian. Ya, durian. Nah, durian di pohonnya biasanya berapa biji? Ya, banyak, ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung pohonnya. Ya. Nah, dan wallahualam mungkin juga tergantung siapa yang punya itu pohon. Ya. Nah, mungkin isinya 20 biji, 30 biji. Lalu ada ketika berbuah, seperti saat ini musim durian. Ya, saat ini musim durian. Iya, ada orang datang hendak membeli durian tersebut. Padahal baru keluar buah yang kecil. Ya, mungkin berapa bulan biasanya kalau durian? Siapa sini pakar durian? Berapa bulan kalau bisa dipanen? Ya, saya cuma perkirakan karena saya bukan pakar durian. Iya, 3 bulan ke depan. Iya. Tapi sudah ada yang datang menawar. Ya, ini masih kecil. Belum ya baru keluar sudah dihitung. Oh, buahnya sekitar 28,5. Ya, setengahnya itu karena masih ada satu kecil sekali, tidak jelas. Iya, nah, sudah ditawar. Iya, ini mau diborong. Harganya sekian.
Nah, iya. Atau komoditas lain, buah rambutan, sama juga masih hijau, masih kecil, dia bilang orang sini. Iya, sudah datang menawar. Iya, saya beli satu pohon ini. Naam, satu pohon 300.000 misalnya. Kan di sana lihat begitu lebat buah durian dengan buah rambutannya. Nah, dan juga yang lainnya. Yang jelas buahnya masih akhdar. Iya, makanya sebut muhadharah. Masih hijau. Belum, jangankan matang, mengkal saja itu belum. Ya, kan ada namanya mengkal. Ya, entah itu mengkal bahasa Indonesia mi atau apa mi. Iya. Nah, tapi jelas masih hijau. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Ini tidak dibolehkan. Iya. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli muhadharah. Kalau di istilah yang biasa di tengah masyarakat, mungkin praktek jual beli ijon, ya, ijon ya. Nah, itu yang sampai ke telinga saya itu namanya ijon, yang kayak begitu. Nah, dan juga ada riwayat atau hadits yang lain, ya. Seperti misalnya dari hadits Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'as thimar hatta yabdu salahuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual astimar, buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut yabdu salahuha, sudah nampak bahwasanya dia akan matang, ya, siap dipanen, sudah nampak bahwa mengkal, ya. Nah, kalau sebagian buah kan kelihatan kalau mengkal, iya. Kalau mangga itu paling sering kita tahu ada merah-merahnya, ya. Nah, apalagi kalau mangga macan, keluar bau macannya, ya. Nah, durian mungkin sudah mulai ada aroma duriannya, ya. Nah, dan seterusnya. Ini ya, naha al-ba'i wal mubta', dilarang bagi penjual untuk menjualnya dan dilarang bagi yang membeli untuk membelinya. Nah, di dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Imam Muslim, ya, masih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is sunbul hatta yab hatta hatta yabyad wa ya'man minal ahadi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual sesuatu yang masih as-sunbul, sunbul tangkai, di tangkainya, ya. Nah, sampai nampak, ya, memutih dan aman dari cacat. Maksudnya sampai nampak bahwasanya buahnya memang akan jadi dan bisa dikonsumsi, ya. Nah, tinggal jadi masalah bagaimana kita menentukan, ya, buah tersebut sudah layak, ya. Nah, 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 untuk misalnya buah kurma, ya, kalau kita di sini tidak ada yang tanam pohon kurma, ya, mungkin ada tapi sampai sekarang belum berbuah, ya, sebab pohon kurma itu mesti dikawinkan, ya. Nah, harus dikawinkan yang namanya pohon kurma. Jadi kalau pohon kurmamu cuma satu, ya, dia kawin sama siapa? Ya, nah, mana bisa berbuah? Nah, lihat pohon kurma saja butuh kawin. Ya, nah, pohon kurma saja. Makanya ada kawan itu menanam pohon kurma, ya, katanya sudah lama pohon kurmanya sudah besar, sudah tinggi, tidak berbuah-berbuah. Ya, karena tidak ada temani kawin. Nah, baik, ya. Nah,
Untuk kurma itu matang atau masaknya itu dengan memerah atau menguning. Iya. Sebagaimana datang dari hadits iya Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Iya. Bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin bai'iz tamra hatta tuzhiya. Nabi melarang menjual yang namanya tamrah, kurma, sampai nampak mengkal atau menua. Ya. Nah, wa ma tuzhiya, bagaimana kita tahu bahwa dia sudah mengkal atau menua? Iya, qala tahmar, dia sudah memerah. Ya, dia sudah memerah. Nah, ini menunjukkan kalau sudah memerah itu kan sudah mengkal. Iya. Nah, kalau sudah tua biasanya warnanya coklat-coklat. Ya, Pak Baluk Kurma tahu itu. Iya, coklat kemerah-merahan. Iya, ada namanya nrutop. Nrutop itu sesuai dengan namanya basah. Nrutop itu basah. Ya. Dan apa namanya masih agak kuning-kuning. Nah, itu sudah bisa dikonsumsi. Adapun kalau masih hijau, iya, ini belum aman. Iya. Ada kemungkinan bisa matang, bisa mengkal, atau tidak jadi matang, tidak jadi mengkal. Iya? Paham maksudnya? Iya. Nah, adapun untuk buah anggur misalnya, matangnya itu diketahui dengan rasanya. Iya. Misalnya sudah manis. Iya. Nah, dan ini ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau naha an bai'il 'inab, iya, hatta yatamawwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang menjual yang namanya anggur sampai anggur tersebut sudah sudah agak manis. Ya. Nah, dari hadis-hadis yang ada ini, kita bisa kiaskan dengan buah-buahan yang lain. Ya. Yang jelas buah-buahan tersebut sudah dikatakan mengkal atau ada rasa manisnya dan yang semisalnya. Dan tidak perlu menunggu semuanya mengkal. Iya. Artinya kalau sudah ada 1-2 yang mengkal atau matang, itu sudah dihukumi sama. Iya. Kalau memang kasusnya satu pohon. Iya, misalnya pisang. Nah, pisang bagaimana kita tahu bahwa dia sudah tua dan mengkal? Iya, kalau dulu nenek saya mengajarkan ambil satu yang keciliknya, ya, kemudian belah. Kalau sudah mulai memerah bagian tengahnya, memerah, menguning, nah itu sudah mengkal. Apa? Mengkal kan namanya kalau pisang sudah apa namanya? Mengkal juga. Oh, mengkal juga. Kira mangga yang mengkal. Iya, 6. Ya. Kalau durian mengkal juga. Rambutan. Ya, anggaplah mengkal semua, Mi. Artinya mengkal istilahnya yang kita tahu. Ya, saya tidak tahu kalau bahasa luunya apa. Ya. Nah, kalau sudah kuning berarti sudah tua. Ya, tinggal menunggu beberapa hari itu kemudian bisa ya matang. Atau sudah ada 1-2 kelihatan kuning. Ya, tidak perlu nunggu kuning semua. Ya, itu sudah bisa dijual itu. Iya. Adapun kalau belum sama sekali masih hijau, masih kecil apa segala macam, ini yang terlarang. Iya. Ini yang terlarang. Kenapa sampai hal tersebut dilarang? Iya. Sebab yang pertama, iya, itu ada bentuk ketidakjelasan. Iya. Belum tentu dia akan matang. Ya, belum tentu dia akan matang. Sementara kita yang membeli harapannya nanti akan matang. Entah kita mau konsumsi atau kita mau jual kembali. Iya. Nah, kalau misalnya matang semua, alhamdulillah. Tapi kalau tidak matang, ada yang tidak matang dan seterusnya, siapa yang dirugi? Pasti ada yang dirugikan. Dan itu tidak boleh dalam syariat Islam.
Ya, harus ada kejelasan seperti itu. Nah, iya. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan hadits ini, beliau sebutkan bahwasanya ini semua anwa'u minal bai'i fiha gharar wa jahalah aw riba wa ihtimalir riba. Semua jenis yang disebutkan itu termasuk mukhadharah. Iya, di sana ada gharar, ketidakjelasan atau jahalah, ya, ketidakjelasan dan spekulasi, untung-untungan. Mirip dengan perjudian. Kalau matang semua, delikmu, ya. Kalau ada yang tidak matang atau malah jadi busuk, kalau di Makassar disebut dengan sarakatiang, iya, delikmu juga itu. Ya. Nah, makanya tidak boleh. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dengan mereka yang ingin membeli buah-buahan dan memang mau disantap bukan dalam keadaan bengkal atau matang? Iya kan begitu? Iya. Bagaimana? Seperti misalnya apa? Mangga. Ya. Mangga itu dikasih lombok, ya. Kemudian dibakarkan ikan. Iya. Namanya kalau di sini mungkin racak-racak mangga. Kalau di Makassar racak-racak taipa, ya. Wah, subhanallah pakai apa? Ikan bakar, masya Allah, ya, disantap bersama dengan pasangan tercinta, ya, subhanallah. Itu bisa dilupa itu utang, ya, yang sudah dibayar. Nah, maksudnya apa? Sedemikian nikmatnya itu khasnya kita, ya. Itu mangga seperti itu butuh masak tidak? Justru kalau mengkal atau masak kayak kurang afdal begitu. Dia harus betul-betul mudah. Ya. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah masuk larangan itu? Iya, maka jawabannya ya seperti juga yang diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, ya, itu tidak mengapa. Ya. Itu tidak mengapa sebab memang yang dia butuhkan adalah yang masih muda. Ya. Bukan yang dia butuhkan yang bengkalnya atau yang matangnya. Iya, bisa dipahami ya? Nah, iya. Ini tidak ada masalah yang seperti itu. Iya. Dan itu setiap buah-buahan mungkin berbeda. Contoh tadi buah durian. Apakah ada orang butuh durian dalam keadaan muda? Mau dipakai apa? Mau dimakan? Pakai lempar mangga? Kan tidak. Rambutan juga. Iya. Tidak mungkin dia butuh dalam keadaan muda. Iya. 6. Mangga. Ya, kadang-kadang orang butuh dalam kondisi masih muda, masih hijau sekali. Ya, buah apa lagi orang kadang butuh itu yang masih muda? Hah? Buah apa? Kelapa. Iya, apalagi mau masuk bulan Ramadan. Ya, justru yang muda yang dicari. Ya, justru yang muda yang dicari. Ya, semua kalangan cari yang muda itu kelapa. Iya, padahal tua itu biasanya semakin tua semakin jadi. Ya, maksudnya semakin banyak santannya kalau tua, kelapanya. Ya. Nah, adapun kalau masih muda, maksud itu diparut. Nah, dalam kondisi seperti itu, misalnya adalah mau bolong kelapa muda. Apakah kena larangan dalam hadits ini? Ya. Kalau memang kadar yang dibutuhkan adalah yang muda atau yang belum matang, tidak masalah. Selama dia yang petik misalnya. Ya. Nah, berbeda halnya kalau dibutuhkan kelapa tua, tapi dia cari yang masih muda, nah bolong memang. Ini tidak boleh. Iya, kena larangan dalam hadits. Sebab kenapa? Iya, bisa jadi dia beruntung. Tua semua kalau beruntung tuh. Iya, beruntung dia mungkin beli dengan harga yang nggak murah, sebab masih muda di pohonnya. Iya, nah tunggu sampai tua. Iya, wallahualam siapa yang duluan tua? Apakah kelapanya itu dia? Ya. Nah, kalau jadi tua semua, alhamdulillah.
Ya, tapi coba kalau misalnya ada yang tidak jadi tua, ya. Kenapa? Ya mungkin ada anak muda lewat nasambaki, ya, ambek 2, 3, biasa begitu anak muda tuh. Ya, nah, biasa memang begitu, iya. Lewat ki hari ini masih lengkap itu kelapa, ya. Lewat ki besok hilang mi 2. Lewat ki besok tidak ada mi. Ya, nah. Nah, itu kan padahal sudah mi dibeli itu. Sudah mi dijual. Ya. Nah, siapa yang rugi ketika itu? Iya, pembelinya rugi. Iya, penjualnya sudah menerima uang. Ya, nah, atas dasar itulah maka tidak dibolehkan. Nah, dikecualikan kalau memang dia butuh memang muda. Iya, dia butuh kelapa muda misalnya. Sebab dia ini Pak Balu es kelapa muda. Ya, atau yang semisal dengan itu, maka itu tidak menjadi masalah. Ya. Nah, itu tidak menjadi ya masalah. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in itu menjelaskan bahwa maksud terlarangnya jual beli buah-buahan yang belum bengkal atau belum masak ya supaya tidak terjadi kasus seorang memakan harta orang lain dengan tanpa hak. Nah, memakan harta orang lain dengan tanpa hak. Iya, sebab buah-buahan itu belum pasti matang. Bisa jadi rusak dan seterusnya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala melarang ya. Nah, dari melakukan yang yang seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oh, kalau memang jual beli muhadharah atau diistilahkan kalau kita jual beli ijon, ya, itu terlarang. Apa tidak ada solusi yang lain? Ya, misalnya tetap kita mau bolong, kita mau apa dan seterusnya. Iya, kita tawarkan akad atau transaksi yang dalam bentuk lain, bukan ijon, ya, tapi dalam bentuk assalam, jual beli salam, akad salam, yang saat ini mungkin istilah kerennya PO, ya, Pak Balu tahu itu istilahnya, ya, PO, bukan pengangkutan orang, ya, tapi pre-order, artinya barangnya nggak ready, ya, entah masih ada di pabrik belum dibikin, ya, atau masih ada distributor, tapi kita bisa pre-order, kita bisa pesan dengan membayar di depan, apakah DP, ya, naam, atau langsung dibayar lunas. Nah, kalau DP, ya, dan DP itu nanti misalnya hangus, kalau misalnya kita batal, maka ini masuk dalam akad transaksi urbun yang pernah kita bahas yang lalu. Ya. Nah, anggaplah dibayar DP atau dibayar cash, pesan. Ya. Misalnya apa? Pesan durian. Ya. Pesan durian. Nah, lebih aman kalau dia pakai jual beli salam dibandingkan dengan ijon. Ijon masuk ke dalam hal yang diharamkan. Salam dia pesan saja. Dia butuh durian yang matang. Kan sudah pasti itu? Iya, matang. Kemudian si pihak penjual tidak pusing juga kepalanya. Kenapa? Sebab kalau ijon, ya dari satu pohon, Ji. Ya, satu pohon. Bagaimana kalau dari pohon itu ada yang tidak matang? Iya. Tapi kalau misalnya PO, dia butuh durian yang matang 10 biji, 15 biji, dan seterusnya. Nah, ya si penjual ini si penjual tidak pusing lagi, dia bisa ambil dari pohonnya atau dia bisa ambil dari pohon sesamanya penjual atau dia bisa pesan di tempat lain. Yang jelas dia harus penuhi ordernya itu sekian biji yang sudah matang dan sudah ready. Nah, tetapi jemaah sekalian, untuk jual beli salam ini semuanya harus clear, semuanya harus jelas, ya, tidak boleh ada yang abu-abu, apalagi hitam, ya. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aslafa
Ya, wal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli salam, ya, maka dia harus melakukannya dengan, ya, kailin ma'lumin, takarannya diketahui, jumlah yang dia pesan berapa, ya, dan pihak distributor atau pihak orang yang kita hendak PO kepada dia, dia bisa siapkan barangnya. Jangan sampai dia tidak bisa siapkan barangnya. Nah, barang tersebut dia bisa siapkan, diketahui berapa jumlahnya, berapa kadarnya, ya. Nah, dan diketahui ketersediaan barang tersebut. Wa waznin ma'lumin. Kalau misalnya itu adalah ditimbang, diketahui timbangannya berapa. Ya. Kemudian ila ajalin ma'lumin, waktunya jelas. Kapan barang tersebut tiba, ya. Dan kalau misalnya terlambat, apakah ada kompensasi atau yang semisal dengan itu. Ya, dan ini berlaku untuk apa saja yang kita melakukan PO. Ya. Nah, ini akad salam, dan itu bisa diterapkan. Iya, insya Allah itu lebih aman dibandingkan kalau kita pakai praktik ijon seperti itu. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini muhadharah. Kemudian yang berikutnya adalah al-mulamasati. Nah, al-mulamasati sesuai dengan namanya dari kata lamas. Ya, mana lamas? Ya. Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Cara bahasa lamas itu menyentuh. Ya. Naam. Ulamasa sighahnya itu mufa'alah. Ya. Apa maksudnya mulamasa? Yaitu misalnya pakaian mana saja, ya, yang saya sentuh atau saya pegang, iya, maka itulah yang menjadi milikmu dengan kau bayar sekian. Ya. Intinya lamas, menyentuh, memegang. Ya. Nah, apakah dia dengan pakai tutup mata ataupun tidak pakai tutup mata? Iya. Misalnya Pak balu pakaiannya. Nah, pakaian apa saja kau sentuh, iya, itu milikmu, ya, akan menjadi milikmu dengan kau bayar dengan harga, iya, dengan harga sekian. Nah, itu namanya mulamasah. Nah, yang jadi masalah jemaah sekalian, iya, yang al-mulamasah seperti ini, iya, itu ada ketidakjelasan. Iya. Ada ketidakjelasan. Yang penting yang kau pegang. Entah itu pakaiannya mungkin ada cacatnya atau tidak. Ya. Atau mungkin pas atau tidak sama kita. Ya. Katakanlah kita ini pakai yang ukurannya S. Ya. Maksudnya S sangat sempit, ya. Mungkin maksudnya sempit. Ternyata yang kita pegang itu XL, extra large. Ya. Nah, apalagi XXL, extra large. Nah, itu yang kita pegang. Iya, bagaimana itu? Kan tidak jelas. Iya. Nah, atau iya, pakaiannya dipajang, ada yang 10.000, ada yang 100.000 tiga. Ya, ini pakaian 100.000 tiga. Hebat itu sebab ada yang menjual pakaian 100.000 tiga di sini. Ya. Nah, luar biasa itu. Itu untungnya 100%. Iya. Dari mana saya tahu? Ya, waktu di Bandung, kebanyakan ambil di Bandung. Iya, teman-teman di sana jual, itu modalnya disebutkan sekian. Saya lihat 100.000 dijual 3, 100% untungnya. Luar biasa. Ya. Ada yang menjual begitu di sini? Kenapa? Nah, ada pakaian yang harganya 10.000, ya. Ada pakaian harganya 100.000 tiga, ada yang 60.000, 300.000.
Pakaian mana saja kau pegang, kau silahkan bayar 50.000. Ya, silahkan bayar 50.000. Pakaian mana saja yang kau pegang. Ya, kalau pas yang nak pegang harga 300.000, siapa yang untung? Pembelinya untung. Ya. Tapi kalau pas yang dia pegang harga 10.000, siapa yang untung? Pak Balu na untung. Ya, sebab dia bayar 50.000 untuk harga yang untuk harga yang 10.000. Nah, itu disebut dengan mulamasa. Iya. Dan ini untuk jual beli yang lain juga bisa seperti itu. Iya. Kambing mana saja yang kau pegang, silahkan bayar dengan harga 1 juta. Nah, kalau misalnya dia kena pegang, pak, pegang kambing. Ya, ini nih kambingnya. Begitu nak lihat, wih, anak kambing. Iya, siapa yang rugi? Ya, rugi dia pembelinya. Iya, siapa yang untung? Pak Balunya. Iya. Tapi kalau dia pegang, tak, ternyata kambingnya kambing bandot. Iya, yang besar. Siapa yang untung? Untung pembelinya. Ya. Jadi paham maksudnya ya? Apa saja? Ya. Nah, apa? Motor yang mana saja yang kau pegang, silahkan bayar 10 juta. Ya. Nah, kalau dia pegang motor baru, dalihnya. Ya. Kalau pas yang dia pegang motor kontra misalnya, ya. Nah, siapa yang rugi? Rugi pembelinya. Ini stimula masa seperti itu. Ya. Tetapi dibedakan dengan sesuatu yang sudah jelas dan harganya pasti dan sama. Misalnya, satu kotak apa ya? Apa yang biasa? Oh, menjelang Ramadan kan biasa kurma. Kurma ya. Satu kotak kurma khalas ini harganya 25.000. Rata semua 25.000. Iya. Kalau dia katakan, kotak mana saya kau pegang, kau bayar 25.000. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Sebab memang harganya 25.000 semua. Ya. Nah, dan jenisnya misalnya khalas semua. Sama juga kualitasnya semua. Ini tidak ada masalah. Iya. Nah, sebab jelas. Iya. Walaupun sebaiknya itu diterangkan dan dijelaskan bahwasanya ini semua sama. Ya, kualitasnya, beratnya sama. Iya, ukurannya sama. Itu tidak ada masalah. Yang mana saja kau pegang, bahkan kalau kau tidak mau pegang, tetap juga kau mau bayar kalau mau kau ambil lagi. Iya. Nah, bisa dibedakan ya. Iya. Yang dimaksud di sini yang tadi lemula masa itu yang tadi belum diketahui, belum jelas. Iya. Nah, bisa dipahami? Iya. Contoh yang belum jelas. Dia jual makanan A, B, C, D. Ini makanannya bervariasi. Ya. Ada yang 5.000, ada yang 10.000. Ya. Nah, ada yang 20.000. Yang mana saja kau pegang, bayar 10.000. Iya. Kalau anda pegang pas harganya 10.000, tidak ada masalah. Tapi kalau anda pegang pas harganya 5.000 sih, iya. Tapi dia mesti bayar 10.000. Iya, kan begitu. Atau dalilnya, yang anda pegang harganya 30.000. Iya, dia bayar cuma 10.000. Iya. 6. Ini mula masa. 6. Kemudian yang berikutnya adalah al-muzabanah. Al-muzabanah, iya, itu dari kata an-nabdhu. An-nabdhu itu at-tarhu. Yang mana saja kau lempar. Ya. Yang mana saja kau lempar. Misalnya, kalau dicontohkan di sini pakaian, ya. Walaupun ini cuma contoh. Iya, pakaian digantung, seterusnya. Nah, pakaian mana saja yang kau lempar, ya, maka itu akan menjadi milikmu dengan harga sekian. Ya, itu akan menjadi milikmu dengan harga sekian. Iya. Nah, ini pakaian yang mau dilempar ini bervariasi. Iya. Ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah. Ya. Nah, sama dengan apa itu yang biasa jadi incarannya para ibu-ibu, daster. Ya.
Ada daster tak 103, kalau tidak salah, ada ya. Ada itu bapak-bapak bilang ada, berarti biasa beli ke mau istrinya tas 103. Giliran dia beli tas 101. Ya. Nah, jangan begitu bapak-bapak ya. Kalau biasanya beli pakaian untuk antum, pakaiannya bagus, harga 100.000, 200.000, ya belikan juga istrimu yang harga segitu. Ya, begitu. Jangan pakaianmu 300.000, kau carikan istrimu tas 103. Ya. Nah, itu tidak benar yang seperti itu. Nah, ini dasar bervariasi. Yang mana saja yang kau lempar, ya, apakah pakai lempar batu kah, pakai lempar tongkat kah, atau pakai apa kah? Iya, itu silahkan kau bayar dengan harga sekian. Iya. Kalau yang dia lempar adalah yang mahal, ya, sementara yang harga yang mesti dibayar adalah harga yang tidak terlalu mahal, iya, untunglah dia. Iya, begitu juga sebaliknya. Nah, nah, intinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semua ini mengandung gharar dan ya jahalah, ya, mengandung spekulasi dan mengandung ketidakjelasan. Iya. Dan dibedakan juga kalau misalnya seperti tadi sudah jelas ini harganya sekian, ya. Kalau di sini kan di Palau ada yang serba 35. Betul? Iya. Memang harganya rata 35. Iya. Nah, harganya rata 35 semua. Iya, itu tidak menjadi masalah. Iya. Mana saja kau pegang ya memang 35 harganya. Iya. Mau kau pegang, tidak mau kau pegang tetap 35 harganya. Ya, mau kau lempar, tidak mau kau lempar tetap 35 harganya. Itu beda. Iya. Nah, yang kita maksud yang tidak ketidakjelasan, ini tidak jelas harganya berapa, ya, apakah mahal atau murah dan seterusnya. Apa saja yang kau lempar, apa saja yang kau pegang, maka itu menjadi milikmu dengan harga sekian. Dan ini semua ya adalah bentuk jual beli yang ya terlarang dalam Islam. Kemudian yang berikutnya adalah al-muzabanah. Al-muzabanah ini sudah, ya. Al-muzabanah ini sudah, yaitu tukar menukar, barter buah-buahan yang apa? Yang sudah matang, yang apa? Yang masih di pohon tapi sudah matang dengan iya, yang masih muda. Iya. Dan sudah kita jelaskan yang lalu, ya. Bahwa itu terlarang, iya, dan ada pengecualian, ya, dari jual beli tersebut yang disebut dengan jual beli royah, ya. Nah, silahkan di apa namanya? Simak penjelasan yang lalu. Nah, ini baik muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah wal muzabanah, semuanya ini adalah praktik jual beli yang iya, jual beli yang terlarang. Nah, dan tentunya fawaid daripada hadits ini ya adalah larangan untuk melakukan transaksi yang sudah disebutkan tersebut. Sebab transaksi yang disebutkan tadi ya itu mengandung di dalamnya gharar, mengandung jahalah, ya, ataukah riba, ya, atau kemungkinan besar ya ada bentuk-bentuk riba di dalamnya. Dan itu semua akan menjadi sebab ya pertikainya manusia. Terjadi permusuhan, retak yang namanya hubungan kekeluargaan, ya, terputus yang namanya hubungan silaturahmi. Ya, sering kita ingatkan ya kepada ikhwan maupun akhwat, ya, jangan sampai ya kita ini yang sudah belajar ilmu agama, sering hadir majelis-majelis ilmu, iya, baik dari sisi ibadah, ya, dari sisi ibadah, subhanallah, baik. Tapi dari sisi muamalah, ini yang kadang masih kacau, ya, sehingga ukhuwah persaudaraan itu bisa menjadi kacau juga. Iya. Nah, maka semua yang bisa ya menghasilkan kekacauan tersebut ini terlarang dalam Islam.
Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baca ji. Afwan Ustaz, anak ingin bertanya di luar dari tema. Ya, memang kebanyakannya di luar tema. Jadi saya kadang bingung mau kasih tema apa ini. Ya, nah dikasih juga tema tematik, lain pun juga tanyakan. Ya, jadi memang cerdas memang para umat kita ini. Ya, nah artinya tema itu sudah dikuasai, jadi tema lain lagi ditanyakan. Makanya saya katakan cerdas. Ya, nah, apakah boleh acara malebbe? Ini saya bagaimana membacanya? Dengan atau malebbe atau malebbe? Hah? Apa? Malebbe, malebbe, malebbe. Terserah bami pale. Ka antum juga berselisih. Ya, ada khilaful juhala. Naam. Tapi ada anunya, ada tanda kurungnya, khatam Al-Qur'an. Dilakukan ketika ingin menikah. Ya. Nah, saya tanya dulu. Khatam Al-Qur'an alias membaca Al-Qur'an sampai selesai, itu ibadah atau muamalah? Ibadah atau muamalah? Muamalah. Sejak kapan membaca Al-Quran masuk dalam cakupan muamalah? Kalau muamalah selesai masalah. Itu ibadah. Kaidah ibadah bagaimana? Ibadah itu al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah itu enggak boleh dilakukan sampai ada tuntunan. Ingat itu. Ya. Tolong dihafalkan itu untuk para ikhwan dan ummahat. Asal dari ibadah itu adalah gak boleh sampai ada tuntunannya. Beda dengan muamalah. Muamalah itu asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Ya, saya tanya, jual beli muamalah atau ibadah? Muamalah. Kalau begitu, silahkan kalian melakukan jual beli. Ya, sampai ada dalil yang melarang. Oh, nggak boleh jual beli ini. Oh, nggak boleh begini. Ya. Nah, sebab hukum asal jual beli adalah halal. Iya, sampai ada dalil yang tidak membolehkannya. Dibedakan dua hal tersebut. Ya. Nah, ini mengkhatam Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an sampai khatam ketika acara pernikahan. Saya tanya dulu, ada nggak tuntunannya kayak begitu? Ada nggak haditsnya kayak begitu? Karena ini ibadah. Nggak ada. Sependek ingatan saya, tidak ada dalil yang menunjukkan itu disyariatkan. Tapi jangan disalahpahami, jangan disalahpahami bahwa ternyata tidak boleh menghatam Al-Quran. Bukan begitu maksudnya. Ya, mengaitkan ibadah tersebut dengan momen tertentu, dengan acara tertentu, iya, itu butuh dalil pensyariatan. Ya, nah, itu maksudnya. Ya, nah, maka dengan demikian ini tidak ada tuntunan ya mau khatam Al-Quran baik ketika ingin menikah ataupun ketika ingin menikah lagi. Ya, nah, ataupun pada acara lain. Nah, iya, ataupun pada momen yang lain. Iya. Walaupun di sana ada sebagian riwayat ya, iya, tentang pembacaan Al-Quran ketika di momen pembukaan acara, iya. Nah, tetapi itu tidak kontinu dilakukan, tidak terus menerus, iya. Nah, adapun kayak begini, ya, ini tidak ada tuntunannya. Nah, maksudnya melakukan khatam Al-Quran ketika akan menikah. Nah, yang terbaik dilakukan ketika ingin menikah, ya, adalah mempelajari fikih nikah, mempelajari apa hak dan kewajiban suami dan istri, dihafal mati itu yang paling penting.
banyak terjadi perselisihan ya di kalangan para suami istri, nggak paham mana hak mana kewajiban. Ada yang cuma menuntut hak, nggak lupa kewajibannya. Ya, ada juga yang melaksanakan kewajiban cuek dengan haknya. Ya, akhirnya ribut. Iya, mana hak saya? Nah bilang istrinya kewajibanmu dulu. Iya kan begitu. Iya, makanya itu yang paling mau menikah itu dulu pelajari. Yang sudah menikah sambil jalan pelajari. Ya, nah harus paham mana haknya dia sebagai suami dan mana kewajibannya. Begitu juga sebaliknya. Itu yang paling mendasar dipelajari. Nah, bukan dengan ini menghatamkan dan seterusnya. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Bagaimana hukumnya jika membeli atau menjual alfokat? Apa ini? Hah? Oh, alfokat, sekira advokat. Biasa salah-salah baca, Kak. Yang masih mengkal. Karena ana selalu lihat di beranda Facebook. Facebook mina sebut. Bukan saya yang singgung gitu nah. Beranda Facebook yang menjual alfokat yang masih muda dengan harga yang murah. Yang dimana jika kita harus beli, jika kita beli harus ditunggu masak dulu. Lalu diolah jadi jus. Iya. Ini saya bingung. Bagaimana membeli atau menjual alfokat yang masih mengkal. Tapi yang nabahas ini di Facebook yang masih muda. Bagaimana maksudnya? Dia mau beli atau menjual yang sudah mengkal. Mengkal kan sudah mau masak. Tapi kenapa yang muda nabahas? Bagaimana maksudnya? Iya, jadi begini. Kalau memang itu alfokat mau dikonsumsi dalam keadaan tua, kan tua baru bisa dibikin jus. Maka jangan beli ketika muda. Nah, belum jelas. Ya. Apakah dibeli dengan cara eceran ataupun dibeli dengan cara partai atau grosir? Jangan. Itu masuk dalam larangan tadi. Ya, tunggu sampai mengkal. Dan waspadalah dengan praktek-praktek orang yang tidak bertanggung jawab dengan usaha dan upaya memengkalkan. Apakah dengan dikarbit atau yang semisalnya. Kan begitu. Ya. Nah, ini orang yang biasa melakukan itu kita katakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Yang masih muda ya dikasih karbit, langsung itu wadika. Ya. Nah, rasanya pasti rasa muda. Enggak ada manis-manisnya. Iya. Itu namanya menipu kaum muslimin. Iya. Nah, yang jelas kalau mau beli tunggu mengkalnya. Kalau mengkalkan sudah dekat dengan matang. Jangan ketika masih muda belum jelas. Ya. Maka jangan melakukan praktik jual beli tersebut. Dan yang saya lupa tadi sampaikan bahwasanya ketika terjadi sesuatu ya, jadi jual beli seperti tadi. Iya, dan ternyata pihak pembeli dirugikan, wajib dia mengembalikan wajib dia mengembalikan uang tersebut dari penjual, wajib mengembalikan uang dari pembeli tersebut ketika terjadi apa-apa. Ya, nah ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Bismillah, apa hukum mencicipi makanan atau buah-buahan demi mengetahui rasanya? Dan apa hukumnya kalau sudah dibeli buahnya atau ditimbang tapi diambil lagi gratisnya satu, Ustaz? Ini begini memang biasa kalau bapak-bapak, ibu-ibu paling, ya, itu barang sudah ditahu murah, ditawar lagi. Sudah itu diminta coba lagi. Ya, sudah itu dibayar, diminta lagi bonusnya. Nah, iya, bagaimana yang seperti ini? Nah, mencicipi makanan dan buah-buahan, iya. Saya tanya dulu,
itu sudah jadi milik Anda atau bukan? Sudah jadi milik Anda atau bukan? Sudah Anda beli atau bukan? Belum. Apakah itu halal? Kan enggak. Kecuali kalau pihak penjual mengatakan, ini Pak coba. Ya, silahkan dicoba. Iya. Kita yang mau coba, jangan ketagihan. Ya. Akhirnya nak coba banyak, tidak jadi beli sebab kenyang mie. Ya. Nah, iya. Kalau memang penjual mengizinkan coba, silahkan, tidak ada masalah insyaallah taala. Ya. Nah, kemudian kalau minta mau diambil gratisnya, ini iya tergantung kerelaan daripada pihak penjual. Iya, kalau memang mau nak kasih gratisnya, nak kasih bonus, ya alhamdulillah. Ya, tapi jangan memaksa. Ya, jangan memaksa. Mana anunya, gratisnya, mana bonusnya. Nah, jangan. Kemudian yang saya perlu ingatkan terkait dengan ini, ketika melihat saudara Anda, kaum muslimin, ya, dia pendapatannya pas-pasan. Dia hanya punya pendapatan dari menjualannya itu. Ya. Maka iya, sebaiknya jangan terlalu taliwak-liwak menawar. Nah, kalaupun ada untungnya, ya, keuntungannya itu dia pakai untuk makan keluarganya. Mungkin dia pakai untuk anaknya yang sedang mondok. Mungkin dia pakai ya untuk bersedekah. Kalau lebih-lebih dan itu lebihnya banyak dan mencapai nisab, dia pakai untuk berzakat. Ya. Kenapa sih kita mesti terlalu makedi? Ya. Nah ini kaum muslimin. Iya. Dan yang mengherankan ketika masuk di Indomaret, di Alfamidi, di Alfamart, sudah tahu itu mahal, tidak ada bang muka-muka protes. Langsung aja bayar dengan pede, dengan bangga. Tapi untuk saudaranya kaum muslimin yang mak balu kasihan, batin anak tawar. 1 hari setengah anak tawar. Ya. Nah, yang kalaupun untungnya ada, ingat, itu untuk konsumsinya dia. Tidak langsung dia jadi kaya. Apakah langsung jadi kaya? Kasih Dika. Ya. Nah, iya. Sama gitu. Kalau misalnya ada kurir kasihan pasang harga 10.000. Ya. Yang mau pergi tawar ki diskon-diskon. Tidak langsung kaya dia itu kasihan. Ya. Nah, ini kaum muslimin. Ingat itu. Ya. Ada cara kita mungkin bersedekah dengan dia. Yang mungkin dia akan tidak mau menerima kalau kita ini sedekah kok 5.000. Mungkin dia akan menolak. Ya. Tapi kita lihat apakah ada cara kita untuk bersedekah dengan dia. Ya. Nah, ini cuma sekedar ingatkan saja. Sebab kadang kalau kita ke Alfamidi, ke Alfamart, tidak ada wajah-wajah yang protes. Kenapa harganya mahal sekali? Ya, langsung bang jadi bayar. Itu pun uang kembaliannya kurang lagi. Sebab natanya ki, mau ki berdonasi. Iya enggak? Sudah kita berdonasi masih kurang 300 rupiah. Kita malah halalkan. Ini kadang 300-500 rupiah untungnya saudara kita masih ditawar 1,5 hari. Sudah itu kalau penawaran kita tidak diterima, dicambak itu saudara. Ya. Kalau hadir di majelis ilmu, dia di sebelah utara, kita di sebelah selatan. Kenapa? Aku tawar anunya, enggak mau kena kasih. Kamu masih. Ya. Nah. Sudah beres nanti marah-marah lagi, umat lagi nih. Sekedar mengingatkan ji. Nah, jadi kalau memang mau cobain dan dikasih izin silahkan. Ya. Nah. Awal Ustaz, ana mau bertanya di luar tema. Saya bilang memang ini berkaitan dengan kesehatan mental dan jiwa. Mati meja. Nah saya bukan kawan bagian mental dan jiwa Dika. Ya.
Ustadz, ana adalah seorang penyintas salah satu gangguan mental dan ini sudah menjadi vonis dokter 3 tahun yang lalu. Sampai saat ini saya kadang ragu dengan tindakan-tindakan saya, terutama ketika melakukan suatu ibadah baik wajib maupun sunnah. Bagaimana agar saya dapat menyeimbangkan antara syariat atau ketetapan agama dengan keraguan hati. Sebab terkadang hal seperti itu biasa menjadi overthinking. Anu budadu kata istilah nunna. Demo balance dan tomo overthinking. Ya, berpikir berlebihan. Ya, ini mending kalau overthinking, yang penting bukan overdosis. Overthinking saya sebelum tidur sehingga berlarut-larut dalam kesedihan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita ingatkan bahwasanya apa-apa yang terjadi dengan dirinya itu semua tidak lepas dari takdir dan ketentuan Allah. Yang kedua, semua takdir dan ketentuan Allah yang terjadi pada diri manusia, entah itu baik atau buruk menurut manusia, pasti ada hikmah yang mendalam di balik itu. Maka husnuzon kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Yang ketiga, dia berusaha memperbaiki kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalaupun divonis dengan gangguan mental dan seterusnya, silahkan dia lihat dirinya. Apakah memang mentalnya terganggu, terbelakang dan yang semisalnya. Iya. Dan tidak perlu dia terlalu pikirkan itu. Sebab kenapa? Apa yang terjadi pada dirinya itu sudah Allah takdirkan untuk dia. Dan pasti ada hikmah di balik itu. Ya. Dia berusaha saja memperbaiki dirinya dengan baik. Kalau memang dia bisa beribadah dengan tetap akal dan pikirannya bisa berpikir, maka silahkan dia beribadah. Tidak usah husnuzon kok, tidak usah suudzon kepada Allah, termasuk tidak usah suudzon kepada manusia. Saya kira demikian. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.